Pada akhirnya, Judy meninggal karena overdosis pil tidur yang sejak dulu dicekoki oleh MGM saat dia masih 16 tahun. Akhir-akhir ini tanah air banyak banget dikejutkan dengan berita-berita narkoba. Ini kena strike gak kita nyebut? Ya pokoknya gitulah ya, obat-obatan terlarang. Dan kita jadi penasaran, sebenarnya industri entertainment itu memang dekat dengan kehidupannya seperti itu kah? Atau ini cuman oknum ya kalau misalnya bahasanya sekarang gitu. Jadi kemarin itu kita tertarik untuk mencari kebenaran dan fakta di balik dunia entertainment. Dan kita menemukan banyak banget rahasia kelam dan fakta-fakta yang sangat gelap mengenai Hollywood di masa-masa kejayaannya di tahun 19-an dulu. 19-an. Ya, pokoknya di masa-masa era Golden Age Hollywood. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Ada apa di balik Hollywood? Apa itu sejarah dan fakta-faktanya? Welcome to Ruang Gelap. Gimana awalnya Hollywood bisa terbentuk? Jadi dulu ada seorang pria yang sangat religius yang bernama Harvey Henry Wilcox yang sangat religius dan pengen banget menciptakan komunitas religius masyarakat. Apa sih? Komunitas masyarakat yang sangat religius. Nah, karena dia ini punya banyak uang, dia membeli lahan seluas 48,5 hektar di pinggiran California. Waktu itu kondisinya California masih sepi banget pedalaman, gak ada orang yang tinggal di situ, ada tapi dikit. Jadi di sini didirikanlah beberapa rumah dan banyak gereja. Karena ingat tadi tujuannya adalah menciptakan komunitas beragama yang religius. Nah, waktu Los Angeles mulai dipadati oleh banyak penduduk, banyak orang yang mulai migrasi atau pindah ke California, ke tempatnya si Henry ini. Dan melihat perkembangan tempatnya yang lumayan oke, jadi Henry mikir, gimana kalau kita bikin aja lahan ini menjadi sebuah kota yang lalu diberi nama Hollywood dan dikenal sebagai Hollywood sampai sekarang. Nama Hollywood sendiri sebenarnya adalah ide istri Henry yang nggak sengaja nguping pembicaraan orang waktu di kereta. Dia dengar ada yang ngomong Hollywood, terus dia ngerasa kayak, keren juga ya nama Hollywood. Jadi dipakailah untuk namain kota mereka. Begitu Hollywood mulai dipadati oleh penduduk, di bagian pesisir pantai utara Hollywood sendiri masih sangat sepi dan terpencil. Sedikit demi sedikit, rumah produksi mulai pindah dan datang ke tempat ini. Saat itu, para pencetus film industri Hollywood memutuskan untuk pindah ke sini karena ada dua hal. Pertama, kalau mereka dituntut atau berurusan dengan hukum, mereka bisa dengan mudah lari ke Meksiko yang jaraknya sangat dekat. Kedua, selain karena pemandangan pantai yang sangat bagus, sebenarnya tujuan utama mereka adalah memberdayakan tenaga kerja yang masih terpencil di situ. Ada banyak orang yang butuh pekerjaan dan mau dibayar murah, bisa dieksploitasi lah bahasa kasarnya. Jadi rumah-rumah produksi ini mulai merekrut satu persatu talent dari industri perfilman. Orang yang ahli kostum, ahli tata rias, ahli membuat furniture, semuanya didatangkan. Yang lama-kelamaan membuat Hollywood jadi dikenal sebagai kotanya para pembuat film. Bahkan di sekitar tahun 1920-an, hampir semua rumah produksi yang kita kenal sekarang sudah pindah ke sini. Misalnya, MGM, Universal, Warner Bros, Paramount. Mereka udah pindah ke Hollywood dan mulai bersaing satu sama lain. Tapi waktu itu ada satu masalah. Di zaman itu, gak banyak orang yang tertarik mau nonton film. Jadi mereka ini mencoba untuk mencari ide gimana ya caranya meng-attract orang-orang biar mau nonton film. Biar orang-orang tertarik mau nonton film mereka. Dan setelah berpikir panjang, mereka sampai ke sebuah kesimpulan, sebenarnya mereka nggak usah pusing-pusing mikirin jalan cerita. Yang paling penting itu artis dan aktor yang main di film mereka. Fokus aja lah merekrut artis atau aktor terkenal supaya orang-orang mau nonton. Dan supaya artis dan aktor ini makin terdengar keren, mulailah mereka menyebut para artis dan aktor yang pindah ke Hollywood dengan istilah movie star. Untuk semakin menarik perhatian publik, studio kembali memutar otak. Gimana ya biar tambah rame? Gimana ya biar orang-orang tuh tertarik gitu loh, mau tahu apa sih yang terjadi di Hollywood? Apa sih yang lagi dibikin oleh film? Lalu lahirlah
settingan pertama yang dibuat oleh industri film. Di tahun 1910, artis Lawrence Florence yang waktu itu disebut-sebut sebagai salah satu artis terbaik di dunia, tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Studio lalu mengumumkan pada publik, sebelum Florence meninggal dunia dalam kecelakaan, dia sempat bermain film terakhir yang belum sempat dirilis. Dan untuk mengenang dan juga mengapresiasi karya terakhir Florence sebelum meninggal, alangkah baiknya kalau para publik mau menonton filmnya. Geger kan orang-orang? Rame lah rumor-rumor dan cerita-cerita tentang Florence ini. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelum film tayang, ada media yang mencetak kabar bahwa Florence sebenarnya belum meninggal dan masih hidup. Kaget? Kaget dong. Kok kayak gini? Orang-orang pada bingung. Ini maksudnya apa? Florence kok dibilang masih hidup? Dia kan baru aja meninggal kemarin. Dan di media itu dikatakan Florence akan muncul di stasiun kereta bersama lawan main filmnya. Jadi, di tempat dan waktu yang diumumkan, semua orang udah berkumpul. Mulai dari publik, fans, sampai reporter, yang paling penting reporter. Mereka semua udah nunggu dan pengen ngebuktiin ini ceritanya yang mana yang bener. Florence sudah meninggal masih hidup. Begitu pintu kereta dibuka, keluarlah Florence dengan tampilannya yang wow. Dan semua orang pas ngeliat Florence, ada yang pingsan, nangis, teriak-teriak, pokoknya heboh guys. Dan ini nih, pertama kalinya artis diperlakukan layaknya superstar. Melihat reaksi publik atas kejadian ini, semua studio sadar kalau mereka bisa menghasilkan figur terkenal, mereka bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau misalnya artis mereka bisa mempengaruhi banyak orang, otomatis kalau artis itu main film mereka bakal sukses besar. Gara-gara settingan ini, Florence itu terkenalnya bukan main. Semua film-filmnya langsung hits. Dinyatakan sangat sukses karena banyak orang yang menonton. Bahkan ini untuk pertama kalinya kalau nggak salah disebut juga film box office gitu loh. Film yang penjualannya sangat tinggi. Istilah box office itu katanya dimulai dari sini. Dari si settingan ini. Nah udah kan, mereka udah ketemu tuh jawaban gimana caranya mencari perhatian masyarakat. Mencari perhatian publik. Semua studio mulai cari cara, gimana caranya mereka bisa membawa artis keren kayak gini masuk ke studio mereka. Jadi masing-masing studio mulai tuh nyari, ngerekrut artis mana yang bisa mereka goreng, artis mana yang bisa mereka agung-agungkan untuk jadi representasi studio mereka, yang nantinya bisa kalau misalnya main film di studio mereka, filmnya bakal sukses, karena untung besar. Mulailah para studio ingin menghasilkan bintang mereka sendiri. Kehadiran para bintang-bintang dan selebritas ini sangat menguntungkan pers guys. Pers sangat menggoreng berita-berita ini. Mulai dari berita masa lalu tentang si selebritis. Entah itu tentang gosip perselingkuhan, kasus rahasia, pesta obat-obatan ilegal, pokoknya apa aja deh yang menarik masyarakat. Dan di sini studio juga mulai memahami, kalau misalnya bintang mereka tersandung kasus atau skandal, mereka juga bisa dalam bahaya. Kejadian yang sebenarnya benar-benar terjadi di tahun 1921 saat seorang komedian dan pemain film terkenal yang bernama Roscoe Arbuckle ditangkap akibat kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Agak sedikit dikecilin biar nggak ke-strike oleh YouTube. Roscoe lahir pada tahun 1887 dengan berat hampir 6 kg. Gara-gara melahirkan dia, nggak boleh ngomong gitu gara-gara berat badannya ini, begitu ibunya melahirkan dia, ibunya itu punya sakit, nggak tahu sakit apa, yang pada akhirnya membuat ibunya meninggal 11 tahun kemudian. Dan karena badannya yang besar, Roscoe ini disebut juga sebagai Fatty Arbuckle. Jahat ya orang-orang. Dipanggil Fatty, si gendut, si gendut. Roscoe awalnya seorang penyanyi dan penari, tapi di tahun 1930-an dia direkrut menjadi artis komedian di film bisu. Gue juga nggak tahu gimana ya. Film komedi tapi bisu. Lawakan Roscoe ini kebanyakan tentang berat badannya sendiri. Dan Roscoe dianggap sebagai salah satu komedian paling terkenal di Amerika. Suatu hari, Roscoe diundang pesta ke San Francisco, di mana di pesta ini ada banyak wanita-wanita. Tahu lah maksud gue apa ya. Salah satu wanita-wanita ini bernama Virginia, yang tiba-tiba waktu lagi pesta, muntah-muntah, terus teriak-teriak, dan akhirnya memutuskan untuk pulang karena dia ngerasa nggak enak badan. Begitu Virginia pulang, dia nggak pernah kelihatan lagi. Waktu dicek ke rumahnya, ternyata Virginia sudah meninggal dunia. Ternyata akibat organ dalamnya rusak. Dan setelah ditelaah lagi, ternyata Virginia ini diperkaos oleh si Roscoe sampai meninggal.
Jadi karena insiden ini, image Roscoe langsung rusak, semua filmnya langsung dibantai, karirnya hancur sehancur-hancurnya. Dan waktu kejadian ini terjadi, semua studio sadar, bahaya banget ya kalau misalnya bintang kita kena skandal, film kita bisa dibantai loh. Jadi mereka mulai berpikir, gimana caranya untuk melindungi bintang-bintang mereka supaya nggak kena skandal. Dan disinilah lahir yang namanya istilah tim fixer atau tim pembetul. Regu yang membetulkan, mungkin terjemahannya lebih ke situ kali ya. Tim fixer atau regu penyelamat ini tugas utamanya adalah membetulkan dan menginvestigasi skandal supaya tidak membahayakan studio. Istilah fixer sendiri sebenarnya diambil dari istilah orang yang melakukan kejahatan dan membuang mayat atau membersihkan TKP. Asal-usul namanya aja udah parah banget. Dan sebenarnya dari sinilah studio itu mulai memperlakukan bintang mereka tidak seperti manusia tapi seperti mesin uang. Gimana caranya bisa terus menghasilkan uang? Karena takut bintang mereka nanti terjebak skandal, studio berusaha keras untuk mengontrol bintang mereka sebisa mungkin. Dan mulailah keluar ide-ide. Lebih baik merekrut bintang dari kecil aja, biar mereka lebih mudah dikontrol. Kalau misalnya bintangnya udah gede, biasanya udah banyak skandal atau masa lalu, terus lebih susah diatur. Biasanya begitu seleb atau bintang tanda tangan kontrak, artinya mereka sudah menyerahkan kehidupan mereka untuk diatur oleh studio. Kalau misalnya studio bilang, ganti nama, namanya harus ganti. Kalau misalnya studio bilang, kamu minum ini ya, harus diminum, apapun itu. Karena ibaratnya udah menjual hidup mereka lah untuk para studio ini. Nah, yang lebih parah, kadang-kadang studio menyuruh selebritas atau bintang mereka untuk meminum obat-obatan terlarang supaya mereka nggak lelah akibat terlalu banyak beraktivitas. Yang lagi-lagi kembali pada awal mula dari inti pembicaraan kita pada hari ini. Kalau misalnya nih, ada masalah yang timbul, ada cerita yang keluar ke publik gitu kan, tenang, sudah ada tim fixer, regu penyelamat tadi yang bakal membersihkan dan menutup-nutupi skandal yang kesebar di luar. Sudah ada mereka yang akan mengambil kontrol. Dan para bintang tadi biasanya memang sengaja dibuat kayak jadi orang baru begitu mereka masuk ke dalam studio. Biasanya rambut mereka diwarnai, nama mereka diganti, terus mereka juga dicekoki kopi, pil diet, dan nama mereka diubah. Udah tadi nama diubah, 2 kali nggak apa ya guys. Jadi begitu resmi tanda tangan, sang bintang memulai hidupnya dari nol. MGM bahkan pernah mengadakan sayembara untuk mencari nama panggung seleb mereka. Jadi pernah ada nih artis namanya Lucio. Terus MGM bingung mau namain apa ya. Dijadiinlah sayembara. Ayo cari nama yang bagus untuk Lucio. Dan akhirnya dapatlah nama John Crawford. Meskipun si Lucio nggak suka dikasih nama John, tapi dia bisa apa? Dia nggak bisa nolak. Karena studio yang mengatur semua kehidupannya, bahkan dengan siapa dia boleh berkomunikasi juga keputusannya ada di studio. Kalau misalnya melakukan hal tanpa persetujuan studio, sang bintang akan dianggap melanggar peraturan. Bahkan ada juga istilah kode etik dan kode moral. Misalnya, kalau ada artis yang hamil di luar nikah, studio berhak untuk menyuruh artis itu aborsi. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai moral yang mereka miliki. Tidak sesuai dengan kode etik studio. Yang nantinya cukup dipertanyakan karena landasannya apa. Jadi agak-agak mirip UU ITE ini. Gak boleh M. Terus gimana kalau misalnya selebnya nggak peduli dan tetap melanggar peraturan? Studio bisa menghancurkan nama dan masa depan mereka. Seperti yang terjadi pada kisah berikutnya. Kisah menyedihkan Patricia Douglas. Lahir pada tahun 1917, Patricia tertarik dengan kehidupan glamor Hollywood sejak kecil. Awalnya Patricia pindah ke Hollywood untuk menjadi penari, tapi akhirnya dia mendapat beberapa peran figuran yang ternyata berhasil menarik perhatian MGM dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil di layar MGM waktu masih berumur 16 tahun. Dengan syarat, Patricia mau datang untuk mempromosikan studionya. Nah, waktu Patricia datang ke pesta ini, dia nggak dikasih tahu kalau pesta ini tuh pesta esek-esek. Di pesta ini, Patricia datang sendirian dan dia ternyata diperkaos. Begitu cerita ini menyebar, tim fixer tadi langsung datang menyelesaikan kasus. Patricia disuruh bungkam, semua orang yang menyaksikan atau berada di pesta itu juga disuruh bungkam. Patricia nggak terima dong, dia langsung melapor ke media. Begitu Patricia buka suara, studio juga mulai buka suara dan mengatakan kalau Patricia ini berbohong. Parahnya lagi, ada beberapa artis di dalam pesta yang juga ikut mendukung kesaksian studio. Dia bilang, Patricia lebay, dia sendiri kok yang mabuk.
kok dia malah ngaku-ngaku jadi korban? Patricia tentu aja nggak terima dan membawa kasus ini ke pengadilan. Di hari persidangan, tiba-tiba pengacara Patricia nggak datang guys. Kenapa dia nggak datang? Karena sudah dibayar oleh studionya. Jadinya Patricia kalah. Gara-gara kasus ini, hidup Patricia hancur dan dia nggak punya masa depan. Gak ada lagi studio yang mau narik dia. Setelah kejadian Patricia ini, studio juga sadar, oh ternyata semuanya tuh mudah ya, bisa diselesaikan dengan uang ternyata. Nah, itu kasus Patricia yang berani menuntut haknya. Gimana dengan nasib artis yang nggak berani untuk menuntut haknya? Oke, sekarang kita akan menceritakan kisah hidup Margarita Carmen Cassino. Margarita lahir pada tahun 1918. Ayahnya, Eduardo, sempat kerja sebagai penari tapi dipecat dan benar-benar butuh uang pada saat itu. Eduardo sadar dia bisa memanfaatkan anaknya, si Margarita ini, untuk jadi penari juga. Mumpung nama mereka ini catchy gitu ya, Cassino, nari di kasino. Jadi hampir setiap hari Margarita dan Eduardo ini nari di kasino. Nah, kalau misalnya mau makan, Margarita ini disuruh nangkep ikan sendiri di sungai. Alasannya karena Eduardo gak punya uang. Waktu itu Margarita nggak tahu kalau sebenarnya orang-orang tuh bayar loh nonton mereka tampil. Tapi di benak Margarita, oh ternyata kita masih miskin. Jadi nurut aja, kalau misalnya disuruh ambil ikan, diambil ikan, gitu-gitu aja. Dia juga nggak tahu kalau uang hasil mereka nari itu sebenarnya ada dan dimanfaatkan oleh bapaknya untuk beli alkohol buat mabuk-mabukan. Kalau misalnya Margarita pulang nih nggak bawa ikan, dia dikata-katain bego, lelet, gak bisa apa-apa, nyusah-nyusahin, pokoknya jahat banget bapaknya. Margaritanya sih diem aja guys, dia ini nurut banget dan orangnya tuh emang pengen membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Nah, semakin sering Margarita tampil di panggung, semakin kelihatan bahwa Margarita ini sebenarnya ada bakat. Bapaknya sendiri, ayahnya tadi, pas ngelihat Margarita mikir, kayaknya bisa deh anak gue jadi selebritis. Kayaknya bisa deh anak gue jadi orang terkenal. Jadi suatu hari bapaknya ini bawa Margarita untuk nari di tempat yang sebenarnya tuh nggak boleh dimasukin oleh anak di bawah umur. Waktu itu Margarita masih 16 tahun, tapi bapaknya masih aja suruh masuk buat tampil. Padahal you guys know lah ya, kalau misalnya tempat itu nggak boleh dimasukin anak di bawah umur, pasti ada sesuatu yang salah ya kan? Nah, tempat ini juga menjadi tongkrongan terkenal para orang-orang yang kerja di Hollywood. Makanya bapaknya bawa Margarita untuk tampil di situ. Dan bener aja guys, Margarita ternyata dilirik oleh salah satu pekerja studio dan ditawari kontrak kerja selama 6 bulan. Tapi dengan syarat, Margarita harus ganti nama. Digantilah nama si Margarita tadi jadi Rita Cassino. Margarita, Rita. Masih agak mirip pak ya. Rita berhasil main di banyak film dari tahun 1934 sampai 1937. Dan selama dia bermain film, dia bertemu dengan dua laki-laki yang akan mengubah hidupnya. Laki-laki pertama bernama Eddie Jetson yang terobsesi ingin menjadikan Rita sebagai selebritis terkenal, miriplah dengan bapaknya ya. Setelah pertama kali bertemu, di tahun yang sama juga Eddie dan Rita menikah. Eddie berusaha untuk mempromosikan Rita besar-besaran. Dan dia bilang ke Rita, pokoknya kamu nurut aja, kalau kamu nggak mau nurut, bakal aku ceraiin. Rita tadi guys, sama kayak sebelum-sebelumnya, dari kecil emang udah nurut, jadi dia diem aja, dia ikut aja. Suatu hari, Eddie memperkenalkan Rita dengan salah satu tim dari Century Fox Studio yang ternyata tertarik untuk mengangkat Rita sebagai bintang mereka. Tapi ada syarat, nama Rita harus diubah lagi. Dan kali ini diubah jadi lebih Amerika. Oke lah, Rita setuju kan? Tapi ada satu syarat yang membuat Rita marah guys. Si bapak ini bilang, kamu harus menuhin hasrat saya. Di depan suaminya loh. Rita langsung marah dan dia langsung bilang, gak jadi, gue gak mau ikut. Apa-apaan ini? Ya marah lah, wajar banget lah. Akhirnya si bapak tadi tetap setuju untuk mengontrak Rita, meskipun Rita nggak mau mengikuti syarat keduanya ya. Tapi pada akhirnya si bapak ini malah dendam dengan Rita. Waktu Rita dikontrak dan kerja bareng studionya, dia bikin hidup Rita tuh susah banget di situ. Pertama, semua baju, barang, pokoknya apapun yang dipakai oleh Rita disadap oleh dia guys. Tapi dibalik semua kesusahannya tadi, karir Rita benar-benar terbang saat dia memerankan film Gilda. Maksudnya berperan di film Gilda.
Setelah makin terkenal, Rita punya 5 suami. Jangan tanya gue kenapa dia bisa punya 5 suami, karena gue juga nggak mencari lebih dalam soal itu. Dari 5 suaminya ini, ada 1 suami yang paling dia sayangi. Tapi sayangnya, satu-satunya suami yang dia sayangi ini ternyata juga selingkuh di belakang dia. Jadi akhirnya dia juga cerai. Gara-gara hal ini, Rita mulai mencari cinta dimanapun dia berada. Pokoknya dia punya banyak lah pasangan gitu kan. Meskipun sedihnya, sampai akhir hayatnya dia tidak pernah benar-benar menemukan laki-laki yang tulus mencintainya. Rita kemudian mengidap Alzheimer dini yang membuatnya sulit menghafal dialog dan akhirnya terlupakan oleh Hollywood. Tadi kita udah cerita tentang artis yang berjuang mempertahankan haknya. Ada juga Rita yang benar-benar nurut aja. Gimana dengan artis yang mau berjuang dan nurut juga? Jadi sekarang kita akan menceritakan sedikit kisah artis terkenal Judy Garland. Kalau kalian pernah nonton Wizard of Oz, kalian pasti udah nggak asing lagi dengan nama Judy Garland. Kalian pasti pernah lihat dia, apalagi kalau kalian udah nonton filmnya. Judy Garland adalah anak dari ayah dan ibu yang dua-duanya sering pentas di panggung. Waktu masih berumur 16 tahun, dia sudah direkrut untuk bermain di film Wizard of Oz. Setiap harinya, Judy harus bekerja selama 18 jam, 6 hari dalam seminggu. Gila kan? Makanya Judy ini dari kecil udah dicekokin obat-obatan oleh studio. Supaya Judy bisa puas cuma tidur 3-4 jam sehari, tiap sebelum tidur, Judy juga disuruh untuk minum pil tidur atau obat tidur. Dan supaya berat badan Judy terpantau, setiap harinya dia cuma boleh makan sup ayam, minum kopi hitam, pil diet, vitamin, dan 4 kotak rokok. Umur 16 tahun. Kalau misalnya Judy berhasil melakukan sesuatu yang hebat, Judy akan diberi hadiah. Hadiahnya apa guys? Waktu istirahat yang cukup. Bayangin kok bisa-bisanya orang mengadoi hari istirahat yang cukup. Gue yang cerita aja stres bacainnya. Kalau misalnya Judy sakit, capek, atau gak bisa syuting, dia sering disalahin dan dibilang egois, gak mikirin perasaan dan waktu yang orang-orang lain buang. Dibuat seolah-olah Judy ini tidak mengerti perasaan dan tidak peduli dengan perasaan orang-orang atau tim di studio. Sangat manipulatif ya guys ya. Nah, waktu film Wizard of Oz sukses, hidup Judy makin sengsara. Kenapa? Karena studio makin gencar ingin membuat film dengan dia. Terobsesi, semuanya pengen Judy yang kerja. Karena emang nggak bisa ditampik lah ya, Judy ini menghasilkan banyak cuan, balik-balik lagi ke cuan. Sampai akhirnya Judy ini capek dan dia sadar, sebenarnya yang butuh siapa itu siapa sih? Sebenarnya gue yang lebih butuh studio atau studio yang lebih butuh gue? Setelah mikir-mikir, Judy sadar, dia sebenarnya bisa loh memperjuangkan hak dia. Dia bisa loh memberontak. Dan satu lagi guys, sebenarnya Judy ini nggak terlalu pengen memberontak, tapi dia punya satu keinginan. Gue sedih. Jadi dia ini pengen punya keluarga. Dia pengen bisa punya anak. Tapi dia tahu, kalau misalnya dia hamil, studio pasti langsung bilang harus digugurin. Jadi, suatu hari Judy akhirnya berhasil hamil. Tapi dia diem-diem aja. Dia nggak ngomong ke studio. Dipikirannya kayak gini nih. Nanti kalau misalnya hamilnya udah gede, badannya udah mulai gede dan kelihatan, dia baru mau ngomong. Supaya kenapa? Supaya media tahu kalau dia udah hamil. Dan pasti studio udah nggak bisa lagi dong nyuruh dia gugurin. Karena ya orang-orang udah tahu, masa iya tiba-tiba disuruh gugurin? Rencananya sih udah bagus. Tapi nih, jahatnya ibunya sendiri yang ternyata membocorkan rahasia ini ke studio. Dan seperti dugaan Judy, begitu studio tahu, dia langsung disuruh untuk aborsi. Studio beralasan, penggemar kamu tuh belum siap lihat kamu jadi ibu. Gara-gara hal ini, Judy depresi. Wajar banget ya. Dia ngerasa studio jadi kayak rumah hantu. Dan tiap kali dia pergi kerja, dia tuh pasti langsung nangis guys. Keluar aja air matanya. Sampai ada suatu saat dimana Judy itu nggak datang ke studio selama 17 hari berturut-turut karena sakit. Bukannya peduli gitu ya, kenapa Judy bisa sakit 17 hari nggak sembuh-sembuh. Studio malahan mendenda Judy $100.000 karena dianggap menyulitkan studio dan sangat susah diajak bekerja sama. Padahal ya, alasan si Judy sakit ini kan gara-gara studio sendiri. Performa Judy jadi makin menurun, gara-gara dia depresi, dia punya masalah makan, eating disorder, ya iyalah dari kecil cuma disuruh makan sup ayam.
Dia juga nggak bisa tidur kalau misalnya nggak minum obat pil, karena dari umur 16 tahun dia minum pil terus. Bahkan Judy itu punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kabar Judy keluar masuk pusat rehabilitas dan pusat kesehatan sampai terdengar ke media. Rumah tangga Judy sendiri tuh hancur gara-gara hal ini, guys. Karena Judy nggak kerja, uangnya juga mulai habis. Dan begitu rumor-rumor tentang Judy mulai tersebar ke masyarakat, studio langsung angkat bicara. Tim fixer atau tim penyelamat tadi juga langsung angkat bicara. Mereka bilang, Judy ini artis egois yang sulit diajak kerjasama. Kayak yang tadi dia bilang ke Judy lah. Jadi pada akhirnya lagi-lagi, yang orang-orang tahu semuanya salah Judy. Setiap kali Judy speak up kalau dia disiksa di studio MGM, gak ada yang peduli dan perhatian. Pada akhirnya, Judy meninggal karena overdosis pil tidur yang sejak dulu dicekoki oleh MGM saat dia masih 16 tahun. Jadi, kalau sekarang dipikir-pikir lagi, dunia Hollywood dan zaman keemasan Hollywood itu nggak sekeren yang kita pikirin ya. Waktu menulis cerita ini, gue juga masih kepikiran, masih nggak ya ada industri dunia hiburan yang seperti ini? Di suatu tempat maksudnya ya. Takut banget sih, Em. Ini kan baru sedikit fakta yang terkuak ya setelah orangnya udah nggak ada lagi dan sudah lama banget. Mungkin nggak sih sebenarnya masih ada banyak hal-hal kotor yang ditutup-tutupi? Kayaknya pasti nggak sih? Ya makanya sebenarnya kalau mau membahas Hollywood, bahkan sampai sekarang ada banyak banget skandal-skandal yang susah untuk dikorek karena orang-orang yang terlibat terlalu berkuasa atau terlalu kaya. Ya sama aja sih, money equal power. Mungkin sampai situ dulu cerita kita pada kali ini. Cerita yang panjang, lebih dan kurang gue mohon maaf. Thank you so much udah mengklik video ini dan nonton sampai habis. See you guys in the next video. So please, please, please stay safe, take care, and stay alive.